Kemudian ada Suri. Suri selamat pagi Mm-mm. menjelang siang. Kalau suamiku nggak suka lihat aku berdandan, padahal berdandan tidak berlebihan. Sedih rasanya. Pakai baju bagus dikit aja ngomel-ngomel melulu nih Kak Nit. Kan wajar juga, istri juga pengen cantik gitu. Ada tanggapan mungkin Kak Nit dari Suri? Coba ditanya deh, itu beneran beneran apa namanya nggak sukanya itu karena gini, pakai gini. Kalau pertanyaan gini, misalnya aku mau dandan, aku mau pakai baju bagus, Hmm. aku bolehnya kemana? Biar kamu Hahaha. nggak ngomel-ngomel itu harusnya Mm-mm. pakainya di mana? Mm-mm. Boleh ditanyain kayak begitu. Jadi Mm-mm. eh, kadang-kadang apa namanya definisinya ya gitu ya. Jadi apa kalau kalau kan ini tuh biasanya gini, coba pernah kan ini dandan itu yang agak menor gitu ya, agak-agak Mm-mm. yang matanya didak kayak begitu-gitu ya gitu. Terus dia, apa sih kayak gini enggak gitu kan gitu. Tapi coba coba pakai ini aja, cuman pakai eyeliner Mm-mm. aja. Oh ya udah kayak gitu aja nggak apa-apa. Kan begitu akhirnya. Ada pembanding. Kadang-kadang cowok tuh juga nggak punya data. Jadi Hahaha. akhirnya pokoknya nggak suka. Sukanya yang mana? Nggak tahu. Nah, kitanya aja yang ini yang coba-coba ya kalau bahasa saya gitu. Kalau Hahaha. tapi ketika ditanya dia punya jawaban gitu lebih enak lagi. Lebih enak Tapi ya. ketika nggak ngerti kayak apa ya boleh lah kita yang kasih clue-clue atau kita kasih bolehnya di mana? Kalau lagi di Hmm. wedding boleh nggak? Kalau lagi Opsi di ya mungkin. ya gitu. Misalnya kalau lagi belanja ke mall, misalnya kayak ke mall boleh nggak? Ke supermarket boleh Mm-mm. nggak? Kemana yang Mm-mm. jadi boleh di ini ditanyain aja gitu. Atau kalau enggak aku mau tetap dandan gitu kan. Kadang-kadang cowok tuh cuma Mm-mm. begini aja, nggak mau pasangannya dandan karena ribet. Sebetulnya bukan karena nggak suka dandannya, tapi karena lama. Nah, apalagi sampai berjam-jam gitu ya kan Nit ya. Ada pepatah Jadi mungkin itu sampai nunggu ini aja, nunggu apa ditinggal umroh juga masih belum kelar oh kayak bisa gitu. ya balik lagi berapa kali umroh sampai gitu. Jadi gini, ketika itu yang ditanyakan jadi Mbak Vina. Oke, Kadang oke. ada begini, sebetulnya apa sih yang bikin nggak suka dandan? Gitu. Mm-mm. Jawabannya pasti nggak ngerti. Tapi ketika misalnya gini, oh ya, mungkin Anda coba-coba gitu ya. Karena kebanyakan tuh cowok nggak suka ceweknya dandan itu karena nunggunya lama. Iya. Misalnya acara jam 7, kita berangkat jam 6, berarti kan Mm-mm. jam 6 kurang 10, kurang 5 harusnya udah ready terus Ma- berangkat, gitu Heeh, kan. heeh. Tapi yang ada logikanya kan belum masih ini. Terus abis itu diingetin jam berapa ini, marah-marah gitu kan. Ah, Nah, akhirnya ngeliatnya nggak suka sama dandannya karena ribet dandannya. ribet ya Nah, lama. saran saya adalah ketika Anda itu suka dandan dan Anda tahu maksimal Anda dandan itu 2 jam, Hmm, korbankan waktu Anda. sebelumnya ya. Hmm. Ketika Anda jam 6 harus berangkat, jam 4 Anda mulai dandan. Hmm. Kalau perlu dandan sambil bersih-bersih itu bisa kan sambil bersihin nanti apa. Anda yang apa ya effortnya di Anda. Kalau saya bilang begitu, karena begini, ketika ada beberapa teman-teman yang seperti itu kemudian kita kasih saran ya, coba deh jam itu kamu dandan berapa lama sejam, 1 jam Hmm. sebelumnya kamu udah dandan udah ready gitu ya. Heeh. Kalau berangkat jam 6 berarti setengah 6 udah ready, coba gimana? Mm-mm. Teman kita coba lakukan kayak itu berulang kali, cowoknya malah seneng, kok kamu dandan cantik ya. Mm-mm. Jadi bukan ribet sama dandannya, ternyata nggak suka nunggu. Iya ya, apalagi cowok disuruh nunggu juga Gitu. bosen gitu. Jadi korbankan Apalagi waktu, kita manajemen timing lah. mm-mm. Heeh. Iya, iya. Coba kayak begitu pasti nanti akan berbeda. Sama dengan selain make up juga milih baju ya. Hmm, hmm, hmm. Ketika Anda mau diajak pergi sama pasangan Anda, kalau Anda pergi sendiri sih mungkin aman. Ketika Anda janjian sama pasangan Anda mau pergi, kalau bisa Anda tanyakan besok berangkat jam berapa. Nanti acaranya jam berapa, kita berangkat jam berapa. Hmm. Lalu yang Anda lakukan adalah siapkan bajunya, Anda kasih waktu untuk make up gitu ya sebelum acara itu. Jadi kalau bisa 15 menit sebelum berangkat Anda sudah duduk manis. Pasti nanti suami nggak akan komplain dengan ganti-ganti baju ataupun dengan make up, dengan Oke, berdandan. itu dia. Prepare itu penting ya Mbak Suri ya. Yes. Apalagi untuk wanita dengan segala keribetannya kalau udah ketemu Mm-mm. make up, peralatan make up Mm-mm. tempurnya. Paling tidak Mm-mm. manajemen waktu ini juga perlu dipertimbangkan Suri. Bukan berarti mungkin si suami nggak suka melihat pasangannya tidak berdandan seperti itu. Mm-mm. Kemudian ada Mm-mm. kokan rimbi juga. Di mata suami kalau Mm-mm. istri itu dituntut untuk selalu tampil cantik di depannya. Bagaimana Mm-mm. dengan suami yang selalu mulut bau rokok, bau badan juga knalpot kayak gitu. Dianya sendiri nggak bisa Mm-mm. tampil ganteng juga di depan istrinya. Kalau Mm-mm. begini kan rasanya nggak imbang nih Kak Nit gitu. Hmm. Boleh, thank you, terima kasih pertanyaan. Sekali lagi dikomunikasikan Hmm, bisa kok.
Dalam artian misalnya begini, pada saat Anda memberitahu, tapi jangan sampai ini ya, bau banget sih badanmu itu, sana lo, minggir sana lo, nggak suka aku, misalnya gitu. Jangan kayak gitu ya. Kita mau bicara, nggak usah sama pasangan kita bicara sama orang lain pasti tersinggung Betul. dong. Tapi tinggal bagaimana cara kita ini ngobrolnya, memberitahunya dalam artian gini. Tadi pagi, hari ini terakhir mandi jam berapa ya? Misalnya kayak gitu. Udah mandi belum? Mandi dulu Gi, biar seger badannya. Bukan bau badannya disapa, biar seger deh badannya. Gitu. Mandi yuk. Gitu. Misalnya gini, tadi kan habis ini nih betulin motor. Misalnya kayak begitu, mandi deh, biar oli-olinya nggak kena nih, ini nih di sofa nih. Anda boleh sampaikan itu, boleh kok. Gitu. Mereka akan pasti menghargai. Plus misalnya ketika nanti pasangan Anda wangi, Anda puji dia. Wangi banget, seger ya kayak gini, seneng aku, ya ampun senengnya punya pasangan kok seger wangi kayak gini. Anda sampaikan itu. Jangan hanya pada saat ketika pasangan itu bau badan Anda komplain, tapi ketika wangi nggak Anda kasih pujian. Nah, itu akhirnya pasangan jadi males jadinya ya, mau tampil wangi nggak dipuji lagi kayak gitu. Ntar dipuji deh kalau habis mandi kalau wangi gitu ya. Komunikasi ya di sini ya Kak Ninit ya, yang perlu dikomunikasikan aja deh dengan pasangannya. Kemudian ada juga, ini ada Hedi Miskan juga, bedanya di suaminya nggak mau aku tampil apa adanya. Dia sering ngomel ke istrinya, nuntut aku tampil cantik tapi nggak mau budgeting kalau istrinya beli skincare kayak gitu. Nah, kan ada ya pasangan yang nuntut ceweknya itu tampil cantik tapi dia nggak mau budgeting. Nah ini kalau kayak gini gimana nih? Harusnya usaha sendiri aja ya, nggak ketergantungan begitu. Kalau menurut Vina sih, nggak tahu kalau menurut Kak ini gimana? Sebetulnya banyak cara. Jadi akhirnya gini. Yang perlu diobrolkan itu adalah, ini suami Anda beneran ngerti nggak sih harga skincare Anda berapa? Anda pakai skincare. Gitu. Nah, ketika gini loh, ini aku nih mau pakai skincare gitu, mau pakai skincare, gitu. Harganya sekian dan sebagainya. Ketika suami, nggak usah lah, ini mahal gini-gini, ya udah, ini aja biasa, misalnya kayak begitu. Atau ya kita upaya apa ya, dalam artian pakai bahan alami, tapi kan tetap budget juga, ya itu disampaikan juga ke suami kayak begitu gitu. Ya pilihannya adalah ketika suami tidak mau memberi komplain tentang harga skincare Anda, ya caranya kayak Mbak Vina itu tadi, akhirnya kita usaha sendiri aja yuk. Daripada nunggu suami loh. Tapi sebetulnya bisa jadi gini, kebanyakan kalau suami itu rata-rata nggak ngerti Mbak Vina gitu loh. Oh ternyata cantik itu harus pakai gitu tah. Oh ternyata cantik harus pakai begini tah. Gitu. Kalau menurut saya suami itu gini, laki-laki itu pokoknya kan fokus ya, nggak suka yang banyak hal yang berpikirnya terlalu lebar ya dalam artian gitu loh. Ya udah, ketika Anda nggak perlu, jadi kalau saya sih selalu ini aja, udah bulanannya sekian, Anda nggak perlu deh ngomongin skincare-nya berapa, ininya berapa, nggak perlu, udah langsung sekian aja. Kita yang atur-atur sendiri deh untuk harga skincare-nya, gitu aja. Jadi untuk budgeting semuanya yang kita atur. Jadi kadang-kadang suami, ini skincare-nya mahal loh, gini-gini, kok ribet banget ya akhirnya ya. Oke, baik. Nah, tapi rata-rata kalau pasangan muda itu kan biasanya kan kalau para istri ataupun cewek-cewek ini kan aktif ya Kak Nindit ya untuk dandan begitu untuk suaminya. Nah bedanya kalau misalkan udah yang bertahun-tahun nih, ini biasanya kalau untuk kebutuhan dandan ini kira-kira si para istri ini males nggak sih Kak Nindit untuk mempercantik diri karena memang urusannya sudah banyak begitu yang diurus. Halo Kak Nindit? Bisa dengar? Ya, halo ya. Bisa. Nah, kan rata-rata kalau misalkan pasangan baru menikah itu kan kadang kalau ada acara tertentu ataupun apapun gitu, cewek itu kan masih antusias, masih semangat untuk bisa dandan. Bedanya lagi kalau misalkan si istri ini kalau sudah menikah bertahun-tahun, belum lagi banyak urusan dan juga sebagainya. Nah, ini terkadang menimbulkan kemalasan untuk si wanita ini untuk berdandan seperti itu. Apalagi ditambah suami juga jarang memuji pasangan kalau misalkan dia dandan cantik seperti itu. Nah, kalau kasus yang seperti ini nih gimana nih Kak? Bagaimana cara membangkitkan kembali semangat untuk para wanita yang udah nikah lama bertahun-tahun untuk bisa tampil cantik lagi gitu loh Kak Nit ke hadapan suaminya? Oke, nah itu balik lagi. Selama kita sudah tahu standar suami ya, selama kita sudah tahu cantik yang seperti apa, itu kan bisa jadi pegangan. Dalam artian begini. Kayaknya gini, ada wanita-wanita itu yang memang yang suka dandan, gitu, memang suka dandan. Itu kalau saya temui mudanya suka dandan, suka modis ya gitu ya. Itu bahkan sampai tua itu akan seperti itu. Oke.
Yes, Mhm, bahkan tapi ketika memang kita itu sukanya udah dia biasa-biasa aja, ya akan nanti mhm, bisa jadi seperti itu juga. Tuanya juga akan ya udah mmm, biasa-biasa aja, gitu oke loh. oke, Jadi sebenarnya nggak jadi jaminan juga bahwa nanti semakin pernikahan senior itu akhirnya jadi mhm, malas dandan, enggak. Sebenarnya tergantung dari orangnya juga, gitu ya. mmm, Dari kitanya juga, gitu. Ada yang dulunya nggak suka dandan, kemudian semakin bertambah usia jadi suka dandan. ya, Faktornya banyak. mhm, Dulu misalnya belum ada duit, sekarang kayak perekonomian udah stabil, jadi udah bisa lebih menata diri, misalnya kayak begitu. Ada heeh faktor heeh, kayak gitu. Ada juga yang dari dulunya suka dandan, sekarang sama sekali nggak peduli dengan berdandan. Nah, itu berdandan, juga justru pasti ada faktor-faktornya, ada sebab-sebabnya. Dan itu yang kita cari tahu. Yang penting adalah sebetulnya tentang baseline-nya lagi. Tentang aslinya itu gimana sih kitanya itu. mhm mhm Kalau memang aslinya itu kita itu suka merawat diri gitu ya. mhm, Saya rasa bahkan sampai tua pun akan suka merawat diri kok, masih tetap kok suka merawat diri gitu. konsisten Kita ya? masih Yes, masih Mmm, konsisten walaupun dengan gaya yang sudah mulai berbeda. Tapi mhm, tetap kok saya malah temuin masih ada nenek-nenek tuh gaya dandanannya oke banget. Saya sampai heeh salut ya. Saya bilang ntar saya kalau udah tua mau kayak gitu deh, tetap stylish, tetap heeh, gaya gitu. Itu menurut saya bagian dari untuk menghargai diri sendiri ya, mhm bagi saya mhm gitu. mhm, Tapi ada juga memang yang sudah lansia pun sudah pernikahan senior ya tetap aja dandannya nggak gitu-gitu. Pakai lipstick aja untung-untungan udah pakai lipstick gitu. heeh, Jadi cuma pakai bedak sama pakai lipstick ya udah gitu aja. mhm Jadi akan mhm, konsisten seperti itu. Paling dia juga sekali dandan kalau ke salon kalau ada acara. Nah, tapi kalau kalau saya sih sebetulnya melihat dari aslinya gimana, kebiasaannya gimana dulunya kita, dan itu mmm, pasti akan konsisten. Nah, yang perlu diwaspadai itu adalah ketika ada perubahan. mhm, Perubahannya ini drastis banget, itu yang harus diwaspadai. Ada apa kok jadi berubah? heeh heeh. Kalau berubahnya baik itu nggak apa-apa, tapi kalau berubahnya buruk itu kan perlu kita cari tahu ada apa dengan Mmm, pernikahan Anda. oke oke, ada kepentingan tertentu mungkin ya di balik itu semua Kak Ninin. Itu yang perlu diwaspadai. Baik, waktu kita nggak cukup nih Kak Ninin, ini sudah menit ke-59, nggak terasa kita ngobrol-ngobrol ya Yes. terkait dengan cara membahagiakan suami dengan kecantikan seadanya. Kesimpulannya, closing statement kita untuk pagi hari ini apa nih Kak Ninin? Oke, jadi Anda tanyakan pada pasangan Mhm, Anda cantik menurut dia seperti apa. Yuk kita kolaborasikan dengan diri kita, tapi kita tetap harus buat nyaman diri kita sendiri dan juga kita bisa mempersembahkan kecantikan kita untuk pasangan kita. oke, Kak Nitnit, mungkin ada agenda dari Kata Mm-mm. Okta Kartika ataupun mungkin sahabat sonora Eh, yang pengen konsul nih, gimana nih Kak Nitnit? iya, yang jelas kalau mau konsul langsung DM aja. Ini karena jadwalnya semakin padat merambat. Ini nggak tahu kenapa. Mungkin mau akhir tahun kali ya. Ada jadwal dari Jadi Kata Okta sehingga Kartika November ini? jadi kata Okta Kartika Hmm, untuk November ini tidak ada jadwal karena mm-mm. untuk konselingnya udah mulai ini ya banyak yang Rame ya? pengen private Wah, tapi tetap keren. kata Okta Kartika Mm-mm. tetap mengundang untuk Anda apa namanya bikin kelompok ya, bikin circle Anda sendiri, undang Mm-mm, circle Anda mm-mm, mm-mm. sendiri 5 orang ke atas deh gitu. Undang kami, boleh online, boleh onsite gitu. Nanti kita akan datang, kita akan ngobrol-ngobrol for free. Oke, langsung DM aja ya di Kata Okta Yes, Kartika, by Instagram ya Kak siap. Nitnit. Kemudian di websitenya apa nih Kak Nitnit kalau pengen tahu? Langsung websitenya langsung di kataoktakartika.com. Oke, siap. Kak Nitnit Kartika Nita Widyasari SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kota Okta Kartika. Terima kasih Kak Nitnit untuk Terima waktunya hari ini. kasih, mohon maaf Selamat ya tadi melanjutkan sempat aktivitasnya mati lagi. lampu. Padat kayaknya hari Ya, ini ya Kak Nitnit ya. Oke, kita ketemu makasih Mbak lagi di Lina. lain kesempatan Kak Nitnit. Salam Bye. sehat selalu. Bye. Itu dia sahabat Sonora di acara Love Life Talk, cara membahagiakan suami dengan kecantikan seadanya. Kesimpulannya tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Ninit sahabat Sonora. Tentunya sahabat Sonora, saya Vina Putri pamit. Terima kasih kebersamanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi, hanya di Sonora Surabaya. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti.
Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.